Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah al-wahidil qahar al-azizil ghaffar al-mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah mencurahkan rahmah, inayah, maunah, maghfirah. Allah memberikan syafaat Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimah dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan membahas tentang hikmah, fadilah, ketentuan dalam menyembelih hewan kurban yang berkaitan dengan akikah juga. Kita juga sudah membahas perbedaan dan persamaan antara hewan kurban dan akikah. Hikmah lain daripada menyembelih hewan kurban ini yakni membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita daripada sifat-sifat dengki, iri hati, hasad, takabur, serta ujub, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling mulia, merasa golongan kita yang paling diterima amalnya oleh Allah, menghinakan orang lain. Sehingga terjadinya perpecahan di antara umat Islam akibat merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling hebat, padahal konsep yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di antara hikmah daripada kita menyembelih kurban, yang pertama adalah al-amalu bitanzil, beribadah sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman ulama. Banyak di antara kita yang tidak paham tentang pemaknaan ibadah itu sendiri, sehingga tidak sedikit di antara umat Islam yang terjebak dengan kekakuan memahami konsep agama Islam. Seakan-akan apa yang tidak dikerjakan Rasulullah itu tidak boleh kita kerjakan. Padahal dalam konsep Islam, dalam ajaran kita Islam, ada ibadah tauqif, ada ibadah khairu tauqif, ada ibadah mahdoh, ada juga ibadah khairu mahdoh. Banyak pertikaian, permusuhan di antara umat Islam hanya gara-gara perkara-perkara yang sifatnya sunnah, tapi karena kita terlalu ego sehingga menghancurkan sesuatu yang wajib atau merusak sesuatu yang wajib kita jaga. Menjaga ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, menjaga hubungan baik antara sesama umat manusia, ini adalah satu kewajiban. Hanya gara-gara perkara sunnah yang dihidupkan dalam budaya dan adat istiadat masyarakat, justru ini menjadi perpecahan di antara umat Islam. Seperti yang disampaikan oleh para ulama, bahwa seperti tahlil ini budaya atau adat istiadat, bukanlah sebuah syariat. Tapi di dalam adat istiadat ini soal penyebutannya terserah. Kalau saudara-saudara kita yang mungkin di Aceh Tamiang ada
penyebutannya takziah, ada penyebutannya maulid tahlil, ada juga penyebutannya nujuh ataupun senujuh. Kalau di Madura ketika saya di sana menyebutnya tok petok. Soal penyebutan adat istiadat itu terserah. Soal penyebutan adat istiadat pada acara yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat terserah. Yang penting ketika kita memahaminya, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan koridor agama Islam. Kita tahu bahwa ibadah mahdhah atau ibadah tauqif seperti sholat, seperti kurban, seperti akikah, seperti puasa, zakat, haji, itu tidak bisa dikontaminasikan atau dipahamkan, dimasukkan menjadi sebuah adat atau budaya. Karena itu syariat ibadah mahdhah, ibadah tauqif. Yang kita nggak boleh menyembelih yang kita nggak boleh menyembelih selain daripada hayawatun ni'am. Itu tidak boleh menyembelih selain kambing, selain biri-biri. Kemudian kita juga tidak boleh menyembelih rusa. Kita tidak boleh menyembelih selain daripada lembu, kerbau, atau sapi, atau unta. Karena itu hewan sudah menjadi sebuah syariat yang sama sekali tidak boleh dirubah-rubah. Tapi ketika acara maulid Nabi Muhammad, ketika Isra Mi'raj, ketika acara tahlil, wirid yasin, zikir setelah sholat, itu kan bisa kita variasikan dengan tidak merubah syariat Islam itu sendiri. Ketika kita acara maulid Nabi Muhammad, ketika kita acara zikir, kemudian acara-acara di tengah-tengah masyarakat, karena diisi dengan sunnah-sunnah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka alangkah bodohnya orang, alangkah jahilnya orang apabila mengharamkan sesuatu yang tidak haram. Soal Wahabi tidak maulid, tidak ada pernah dipermasalahkan umat Islam. Mereka tidak zikir setelah sholat, itu terserah. Mereka tidak mau tahlilan, juga tidak ada masalah. Tapi ketika mempermasalahkan sesuatu yang tidak salah, itulah masalahnya. Seperti Wahabi di Kabupaten Aceh Tamiang membuat fatwa bahwa makan makanan ketika tahlil itu lebih haram daripada makan anjing dan babi. Itu kan luar biasa jahatnya, luar biasa kejahatan mereka. Soal mereka tidak mau tahlil, itu terserah. Saya pribadi ketika kedua orang tua saya meninggal sajalah tahlilnya sempurna 3 malam. Bahkan waktu itu 7 malam langsung, berkaitan, bersambung. Ketika wawak saya meninggal, makcik saya, saudara saya, siapapun yang saudara-saudara dekat saya tidak pernah sempurna sampai 3 malam. Paling 1 malam atau 2 malam. Karena saya ada kewajiban mengisi pengajian-pengajian di masjid-masjid yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi saya heran ketika ada orang Wahabi di Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa tahlilan, wirid yasin, Isra Mi'raj, maulid Nabi, zikir setelah sholat, pakai kunut sholat subuh, kemudian ziarah kubur, itu bukan ajaran Rasulullah, itu bukan ajaran mazhab kita Syafi'i. Seakan-akan mereka sudah paham sekali bagaimana ketentuan teori ataupun disiplin ilmu dalam menjalankan ibadah sesuai dengan mazhab ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi al-amalu bitanzil itu sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh ulama, baik itu mazhab Syafi'i, baik itu mazhab Hanafi, baik itu mazhab Maliki ataupun mazhab Hambali. Karena sebagaimana dipahamkan oleh para ulama
dan disepakati oleh ulama, Islam ahlu sunnah wal jamaah lah yang selamat, baik itu di dunia dan insya Allah di akhirat. Hanya Islam ahlu sunnah wal jamaah lah. Dan ciri Islam ahlu sunnah wal jamaah ada 4. Yang pertama, Islam ahlu sunnah wal jamaah pasti dalam memahamkan ajaran agama Islam, menjalankan syariat Islam, pasti mereka berpedoman kepada Al-Quran sebagai firman Allah, kemudian hadis daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menggunakan ijma serta kias. Ijma dan kias. Itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, ciri Islam ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang beriman. Iman di sini konsep tauhid atau akidah. Mereka mengikuti akidah atau konsep tauhid yang dirumuskan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Konsep yang kita amalkan, konsep yang kita pelajari, yang kita yakini adalah konsep Islam ahlu sunnah wal jamaah. Ini bukanlah sesuatu yang baru, bukan mengikuti yang dibuat-buat oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, melainkan konsep tauhid, konsep akidah yang diajarkan, yang dikumpulkan, yang dipahamkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Ini sama sekali tidak ada perbedaan dengan imam mazhab yang 4. Sama persis akidah seperti akidah Imam Abu Hanifah. Akidah konsep yang disampaikan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sama seperti mazhab Maliki, seperti mazhab Imam Syafi'i, seperti mazhab Imam Hambali. Karena keempat mazhab tersebut pasti berhaluan akidahnya sesuai dengan akidah Islam ahlu sunnah wal jamaah, sesuai dengan konsep yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Yang diajarkan oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi ini sama persis akidah yang diamalkan, yang diajarkan dan disebarkan oleh para tabi'in dan para sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti akidah Islam ahlu sunnah wal jamaah sesuai dengan konsep akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dia berislam. Islam di sini orang yang akidahnya benar, orang yang berakidahnya sesuai dengan akidah Islam ahlu sunnah wal jamaah, pasti bermazhab kepada salah satu imam mazhab yang 4 di bidang fikih, baik fikih muamalah, munakahat, kemudian fikih ibadah, bahkan fikih siasah. Ini fikih siasah yang jarang diajarkan di kampung-kampung, di masjid-masjid, di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana cara berpolitik sesuai dengan politik agama Islam. Dan yang terakhir, ciri khas daripada Islam ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang bertasawuf. Mereka berakhlakul karimah, mempelajari tentang ihsan, tentang akhlak, Jadi orang yang betul-betul mempunyai qalbun salim, hati yang tenang, pasti tidak pernah mempermasalahkan sesuatu yang tidak pernah bermasalah. Ini di Aceh Tamiang, dulu kan gandrung, mereka sibuk merasa paling benar, memboking satu masjid seperti Masjid Syuhada. Mereka buat kajian-kajian ajaran Wahabi, dakwah Wahabi, dipanggil ustadz-ustadz luar dari ustadz-ustadz Wahabi dari luar, bikin acara di Masjid Syuhada, Ketika mereka pengajian, tidak ada satupun umat Islam yang mengganggu mereka. Tapi ketika selesai sholat,
imamnya berzikir, mereka bikin keributan. Akhirnya apa? Seharusnya agenda acaranya 3 hari, oleh masyarakat diusir, tidak boleh melakukan kegiatan di Masjid Syuhada. Dan puncaknya orang-orang yang berpaham Wahabi ini akhirnya diusir dari Kabupaten Aceh Tamiang. Ada Ustadz Jelani dan lain sebagainya itu diusir dari Kabupaten Aceh Tamiang, rusak. Padahal diantara hikmah menyembelih kurban itu dapat menjaga ukhuwah Islamiyah diantara umat Islam. Perbedaan itu biasa, tapi jangan pernah kita menganggap kita yang paling benar dengan menyalahkan orang lain. Seperti kemarin yang terakhir, banyak ustadz-ustadz Wahabi yang kami sidang, kami panggil ke kantor MPU, kita tanya secara baik-baik, tapi semuanya tidak berkutik. Mereka semuanya bersembunyi di balik Muhammadiyah. Nah, itu salah. Wahabi gitu memang. Wahabi kalau sudah terjepit, Wahabi kalau sudah ketahuan boroknya, Wahabi kalau sudah ketahuan kejahatannya, maka bersembunyi di balik ajaran Muhammadiyah. Kalau ajaran Muhammadiyah secara garis besarnya tidak pernah dipermasalahkan, karena mereka berkonsep kepada majelis tarjih, punya konsep, punya guru yang sesuai dengan pemahaman Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Ustadz Adi Hidayat, beliau kan Ustadz Muhammadiyah, tidak pernah mempermasalahkan tahlil, zikir setelah sholat, kunut pada sholat subuh, acara maulid, acara Isra Mi'raj, ataupun acara-acara yang dilakukan oleh umat Islam. Itu Muhammadiyah. Makanya kalau ada Wahabi yang kira-kira berbahaya, karena kalau untuk di Aceh ini, Wahabi itu sudah difatwakan oleh MPU sebagai ajaran sesat, sebagai ajaran sesat lagi menyesatkan. Kalau ada ustadz yang mengaku Wahabi, boleh dilaporkan ke MPU, boleh dilakukan tindakan keras. Tapi yang sudah-sudah, Ustadz Wahabi kalau kita keraskan, dia langsung bersembunyi di balik Muhammadiyah. Seperti orang Syiah di Kabupaten Aceh Tamiang ini, ketika kita keraskan, ketika kita beri tindakan, mereka mengaku NU. Oh, kami NU, pecinta Ahlul Bait. Mencintai Ahlul Bait itu bagus. Mencintai Ahlul Bait itu bagus. Tapi bukan dalam artian karena cintanya kepada Ahlul Bait, keturunan Rasulullah, tapi mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, mengkafirkan Sayyidina Umar ibnu Khattab, mengkafirkan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Itu tidak boleh. Seperti Wahabi seperti itu juga, menyalahkan sahabat Rasulullah karena bertentangan dengan ajaran mereka, melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tapi mereka yakin mereka lah yang paling benar. Makanya saya perhatikan ada dua ketertarikan atau ajakan kepada umat Islam. Kalau orang Syiah mengajak umat Islam masuk pemahaman Syiah atau mengikuti ajaran Syiah, diberi satu hadiah, yaitu dihalalkannya nikah mut'ah, nikah kontrak. Kalau dia suka sama wanita, kontrak 3 hari selesai, kontrak 5 hari selesai, kontrak 1 bulan selesai. Maka dalam pemahaman Syiah, orang yang 1 kali melakukan mut'ah, melakukan nikah kontrak, ini dibukakan 70 pintu surga, nikah mut'ah. Pas giliran anak ulamanya mau dinikah mut'ahkan oleh orang lain, nggak dikasih. Tapi kalau ustadznya melakukan nikah mut'ah boleh, anak ustadznya tak boleh, istri ustadznya tidak boleh. Tapi kalau istri jamaah,
anak jamaah boleh. Itulah jahatnya Syiah itu. Oh, kalau mengaku paling Islam, paling hebat, paling benar, paling dinaungi oleh Allah dan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Syiah, mereka bersembunyi di balik cinta kepada Ahlul Bait. Wahabi bersembunyi di balik Al-Quran dan hadis. Oh, kalau dia bilang nggak bermazhab, kami langsung kembali kepada Al-Quran dan hadis. Mereka memberikan angan-angan palsu dengan menghalalkan zina misyar namanya, dengan penyebutan nikah misyar. Sebenarnya nikah misyar ini nikah persis seperti nikah kontrak. Cuman bedanya, kalau nikah misyar ini wanita tidak boleh menuntut hak, nggak boleh menuntut hak, nggak boleh nuntut hak nafkah, nggak boleh nuntut rumah dan lain sebagainya, tidak dapat harta warisan. Itu nikah misyar. Nikah misyar punya Wahabi, nikah mut'ah punya Syiah. Kedua-duanya itu zina. Sebenarnya bukan nikah mut'ah, tapi zina mut'ah. Sebenarnya bukan nikah misyar, tapi zina misyar. Maka Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahlah kita beramal sesuai dengan amalan para ulama. Yang lazimnya dilakukan di Kabupaten Aceh Tamiang itu sudah betul. Yang kita lakukan, diajarkan oleh ulama-ulama kita di Kabupaten Aceh Tamiang ini sudah benar. Rata-rata sudah benar, saya perhatikan. Tidak ada sesuatu yang salah, kecuali disalah-salahi oleh ajaran Wahabi dan Salafi. Maka kotor hatinya. Bahkan mereka merusak hubungan antara ayah dengan anak, rusak antara saudara kandungnya. Jangankan kepada tetangga, kepada saudara kandungnya dia tidak akan pernah baik. Maka oleh sebab itu jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil hikmah daripada menyembelih kurban ini. Hati kita bersih, tidak dengki, tidak iri, dan tidak mempunyai sifat hasad, takabur, tidak memiliki rasa ananiah, merasa paling hebat, merasa paling benar. Kelompok kamilah yang paling benar, yang paling dijamin masuk surga. Maka oleh sebab itu, ini sering kita sampaikan berulang-ulang. Tujuannya apa? Agar kekuatan umat Islam ini semakin kuat. Ini kita terombang-ambing, pecah belah hanya gara-gara sesuatu yang sepele seperti itu. Kemudian jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah daripada berkurban ini di samping tadi membersihkan hati, menjaga lisan, juga mempererat ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam. Tentang kesunahan-kesunahannya saya rasa kemarin sudah kita bahas, tentang ketentuan-ketentuannya juga sudah kita bahas. Jadi pada pagi hari ini itulah sebagai penghantar mukadimah daripada kajian tentang kurban sebagai lanjutannya. Jadi lebih kita perbanyak dalam bentuk sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, dan waktunya masih panjang nih. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Isinya begini, artinya ada dalam kata, hai orang-orang beriman, sesungguhnya pendeta dan alim ulama itu adalah orang yang memakan harta orang yang fakir dan menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi seperti kita ini kan orang yang berilmu, dan orang itu alim ulama, kita bukan ceramah, kita dengarkan. Apa yang kita jelaskan kita akan dan apa yang menjelaskan sesungguhnya alim ulama kebanyakannya mengatakan orang yang fasik dan menghalangi orang dari jalan Allah. Jadi yang pertama ingin saya jelaskan,
Agama itu secara garis besar ada dua, agama samawi, agama ardi. Agama dari langit, ada yang diciptakan di bumi. Seperti agama ardi ini Konghucu. Kemudian kalau agama samawi yang berpanduan kepada kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Itu semuanya ulama apapun penyebutannya itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah. Tapi karena berkembangnya zaman, Taurat, Injil, Zabur sampai sekarang ini banyak dilakukan perubahan. Dirubah oleh mereka-mereka yang menginginkan kebahagiaan dunia saja. Begitu juga dengan Al-Quran. Tapi alhamdulillah Al-Quran sampai detik ini, walaupun sudah ribuan bahkan jutaan orang berusaha merubahnya, tidak bisa dirubah. Dan satu-satunya kitab suci yang sanggup dihafal oleh pengikutnya adalah Al-Quran. Maka betul, bahkan Rocky Gerung yang katanya kafir, kan Ade Armando itu kan mengatakan bahwa Universitas Indonesia UI yang menggratiskan mahasiswanya kuliah di UI apabila menghafal kitab suci Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, dan mayoritas 100% yang diterima hanya yang menghafal Al-Quran. Tidak ada satupun yang menghafal kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Maka Ade Armando bilang UI sudah mulai tidak sesuai dengan kitabnya. Jadi diskriminatif, membela umat Islam saja. Padahal rektor UI bilang yang menghafal Injil silakanlah. Maka Rocky Gerung bilang otak Ade Armando itu sudah mulai sedeng. Tujuannya kerjaannya memecah belahkan umat. Ya kalau memang mau masuk beasiswa ke UI dengan menghafal kitab suci, umat selain Islam silakanlah hafal kitab Taurat, Zabur, Injil, silakan. Jadi tidak bisa membandingkan, sudahlah dia tidak dapat beasiswa dari menghafal ayat-ayat Al-Quran, ya setidaknya dia bisa hafal Injil, ternyata tidak ada. Jadi dalam konteks itu, begitu juga umat Islam sekarang, Al-Quran itu tidak bisa dirubah. Tapi Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada ulama ulama yang jahat, ada ulama dunia kalau bahasanya, ada ulama hasanah, ada ulama yang baik dan ulama akhirat. Ulama akhirat, mereka kalau mengajarkan sesuatu, kalau berbuat sesuatu, berucap sesuatu, membawa kita semakin dekat kepada Allah. Kalau ulama yang jahat, gimana caranya mereka meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dan menjauhkan kita daripada Allah. Itu ulama Ada orang yang berserban, boleh jadi saya ulama jahat juga misalnya. Dan kita nggak tahu, kita perasaan bagus, kita perasaan baik, tapi menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Makanya seperti saya sampaikan tadi, ulama Wahabi itu tidak pernah membahas tentang kejahatan umat Islam. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau belajar, orang yang melakukan maksiat-maksiat yang nyata, judi, minum khamar, jarang dibahas. Yang dibahas 24 jam, bid'ah saja. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai lahir sampai mati, dalam otaknya bid'ah saja. Semua yang nggak cocok di otaknya bid'ah, semuanya sesat, semuanya masuk neraka. Itulah ulama-ulama ulama-ulama yang jahat. Coba maaflah,
cari di Tamyang ini yang Ustadz Wahabi, yang ulama Wahabi yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Kami ada mahasiswa itu rata-rata benci kepada umat Islam. Asal udah ikut pengajian, kata dia, umat Islam tersesat semuanya. Tidak boleh ikut pengajian ulama-ulama atau ustadz-ustadz selain daripada ajaran Wahabi. Rusak hatinya. Akhirnya dia dapat hidayah, kembali kepada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disitulah dia merasa ada ketentraman, ada kenyamanan dalam mengajarkan atau mengamalkan ajaran Islam. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan ada ulama ulama yang jahat, ada ulama yang baik. Tapi kita bukan ulama, kita bukan ustadz. Jangan suka menuduh ini ulama langsung. Kita memponis nggak boleh. Kalau kita menganggap nggak cocok, legowo saja, berlapang dada saja. Kita amalkan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Di Tamyang ini, di samping Ustadz Wahabi, Ustadz Syiah, ada lagi Ustadz yang mengaku langsung mendapatkan ilmu dari Sidratul Muntaha. Ya, serius. Langsung jumpa Allah. 30 kali jumpa Allah katanya. Padahal dalam akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari sejak zaman Nabi Adam sampai umat akhir nanti, yang hanya yang pernah berjumpa dengan Allah cuma satu orang, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa tidak bisa, walaupun sempat berdialog di Bukit Tursina itu. Kalamallahu Musa taklima. Nabi yang banyaknya 124.000 nabi, di antara nabi ada 313 yang diangkat menjadi rasul, ada 25 nabi yang wajib kita ketahui tidak ada satupun yang mengaku pernah ketemu dengan Allah kecuali Nabi Muhammad. Itu yang diyakinkan oleh umat Islam, ulama-ulama kita. Ada ustadz di Kabupaten Aceh Tami yang jumpa Allah 30 kali. Kan gawat. Ada juga ustadz di Kabupaten Aceh Tamiang ini mengajak zikir fana namanya. Zikir fana itu gimana? Zikir melepaskan dunia dan langsung ke akhirat katanya. Gimana zikir fana? Melepaskan semua keduniawian. Lampu, dunia apa akhirat? Dunia. Maka dalam ketika zikir wajib dimati lampu. Baju, dunia nih. Jadi ketika zikir wajib buka baju. Sarung, celana, peci wajib dibuka semua. HP tinggal semua, jam dilepas semua. Jadi di Aceh Tamiang pernah tertangkap zikir tidak menggunakan pakaian, berkumpul dalam satu tempat antara laki-laki dengan wanita. Zikir fana namanya. Padahal balai tempat yang mereka gunakan dunia kan. Kenapa zikir mereka dalam masjid misalnya? Kenapa dalam satu ruangan? Di lapangan terbuka sajalah. Telanjang semuanya kan seru. Ketahuan gilanya kan. Ini dalam ruangan. Itulah gambaran ajaran-ajaran yang menyimpang. Jadi jangan heran. Dan Ustadz Wahabi, Ustadz Salafi, Ustadz Syiah, Ustadz ajaran-ajaran yang aneh itu, seperti di Tenggulun, apa dia bilang? Rasulullah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul usia 40 ya, menerima wahyu itu ya, 40. Jadi kita nggak wajib sholat sebelum usia 40. Dan kalau lewat masa usia 40 tetap nggak mau sholat, bisa bayar sama gurunya 7.500 satu sholat. Bodohnya ada pengikutnya.
bayar 7.500. Dia nggak mau sholat subuh, bayar. Ada lagi sekarang ajaran yang menyimpang, ini setengah tren yang sudah dibahas di MUI, menganggap Allah dari Muhammad, Muhammad dari Allah. Siapa wujud Allah? Wujud Allah itu Muhammad. Allah itu sifat, wujudnya Muhammad. Jadi Muhammad dari Allah, Allah dari Muhammad. Seperti ajaran yang menyimpang lainnya. Jadi Bu, ketika baca Al-Quran, baca kitab, kalau kira-kira aneh, tanyakan saja sama ustaz-ustaz, tengku-tengku, karena pemahaman-pemahaman menyimpang ini halus sekali dia. Halus sekali. Dan ciri khasnya, mereka selalu mengajarkan nggak boleh bertanya kepada ustaz-ustaz lain, harus nanya ke dia. Nggak boleh bertanya kepada guru-guru yang lain, nggak boleh ikut pengajian. Ustadz Wahabi selalu pesan seperti itu, nggak boleh bermajlis ilmu dengan ahlul bid'ah. Jadi dianggapnya semua ahlul bid'ah. Jadi seperti itu, itulah indahnya Islam itu. Dan saya yakin 100% orang yang hidup di tengah-tengah umat Islam yang berhaluan Islam ahlu sunnah wal jamaah, mau dia umat Islam yang berpaham lain, mau dia orang kafir, pasti hidupnya tenang, pasti hidupnya tentram. Seperti itu. Lagi, silakan. Nikah siri itu baik. Baiknya kenapa? Karena dia sudah tidak zina lagi. Nikah siri itu sebelum 1974, semua orang tua kita pasti nikah siri. Nikah siri itu tidak dicatat di pencatat nikah, tidak tercatat di negara. Jadi 1974 ke bawah itu nggak ada surat-surat nikah itu dinamakan nikah siri. Bagus, nikah siri itu bagus, sudah tidak berzina lagi. Ini kadang-kadang kebodohan masyarakat, orang yang nikah siri dibully, mau diproses hukum. Orang yang poligami dicaci maki. Tapi kalau LGBT, orang homo, orang lesbi, apa dibilang kemarin tuh kan? Hak asasi manusia. Gim, poligami, habis rontok ke bawah popularitasnya. Tapi alhamdulillah balik lagi kan? Dihina. Poligami itu bagus, boleh, Bu. Jadi gini, saya sama istri saya minta izin misalnya, Dek, abang nikah lagi ya, nggak kasihnya itu. Jadi nikah aja dulu. Yang penting ada wali, ada saksi, ada mahar kan, lengkap syarat dan rukunnya, nikah. Tapi tidak dicatat di pencatat nikah di KUA. Itu namanya nikah siri. Nikah siri, sekali lagi saya katakan, nikah sah secara agama. Nikah siri itu sah secara agama. Jadi nggak apa-apa. Kalau dia mungkin nggak diterima di KUA, mungkin ada sebab-sebabnya. Seperti kasus di beberapa kecamatan, mereka ketahuan melakukan kejahatan. Akhirnya ditangkap, dinikahkan. Ya nggak sah lah nikah, karena dia masih posisi istri orang lain. Seperti itu. Jadi nikah siri itu boleh, Bu. Intinya sah secara agama, tapi legalitas negaranya tidak dicatat di pencatat nikah. Nggak apa-apa. Kalau ibu sakit hati ya wajar lah, karena ibu punya hati. Gak apa-apa. Ini kadang-kadang suami istri lebih baik membiarkan
suaminya beli sate, boleh beli sate, tapi nggak boleh pelihara kambing. Boleh berzina, tapi tidak boleh menikah lagi. Itu bahaya. Baik Bapak, ada pertanyaan? Oh ya. Jadi gini, dalam banyak riwayat dikatakan amkamakila khalaqallahu Adam kama surati. Allah menciptakan Nabi Adam seperti gambaranku, diterjemahkan orang. Makanya orang Wahabi menganggap Allah itu kal amrod. Kal amrod tingginya 60 hasta, lebarnya 15 hasta, kemudian jadi gimana gambaran Nabi Adam, begitulah gambaran Allah. Dalam paham Wahabi seperti itu. Karena kama surati, dalam hadis itu, hadis qudsi itu, Allah menciptakan Nabi Adam seperti seperti gambaran Allah. Jadi kan kita tahu Nabi Adam itu kan tingginya 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Berarti tinggi Nabi Adam 30 meter. Jadi Allah seperti itu, kal amrod, Allah ganteng, Allah punya tangan, punya kaki, punya wajah, punya badan, punya mata, punya pendengaran, punya telinga. Itu disebut dengan ajaran mujassimah. Antara 73 golongan yang sesat ada disebut dengan ajaran mujassimah. Mujassimah itu menjisimkan Allah. Ketika dapat ayat Al-Quran, Innallah sami'ul basir, Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Mereka langsung, Allah punya telinga, Allah punya mata. Itu kaum mujassimah, menjisimkan Allah. Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya betis, punya mata, punya mulut. Kaum mujassimah ini disepakati ulama, dia ajaran sesat lagi menyesatkan. Dan boleh jujur, boleh diskusi, Wahabi berpaham mujassimah. Wahabi itu berpaham mujassimah. Dalam konteks Wahabi, Allah punya tangan. Ada dua garis besar pemahaman Wahabi, tapi secara kulturalnya mereka sama, menganggap bahwa Allah punya tangan. Golongan yang pertama, tangan Allah kiri kanan. Golongan yang kedua ulama mereka, ulama Wahabi mengatakan tangan Allah kanan dua-duanya. Pokoknya pesong kita kalau udah ikut Wahabi itu. Jadi hati-hati. Mereka kaum mujassimah. Mereka juga kaum musyabbihah, mentasbihkan Allah, mengatakan Allah di atas, mengatakan Allah turun naik sepertiga malam, mengatakan Allah berpindah-pindah, Allah ada kalanya di atas, di bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Karena kan bumi ini berputar. Berarti kadang-kadang Allah di atas, kadang-kadang di bawah. Itu kacau. Hati-hatilah. Makanya saya perhatikan Wahabi ini dia nggak mau dibilang sesat, tapi di dalam ajaran Wahabi mereka mengajarkan, mengadopsi ajaran mujassimah yang menjisimkan Allah. Wahabi mentasbihkan Allah, mengatakan Allah bertempat dan berarah. Wahabi takfiri. Takfiri itu suka mengkafirkan umat Islam. Orang ziarah kubur dibilang apa? Menyembah kubur. Kalau kita udah bilang orang menyembah kubur, berarti sama aja kau kafir gitu. Cuma mereka nggak merasa mengkafirkan umat Islam. Nantilah kalau memang mau tahu bagaimana kejahatan-kejahatan Wahabi itu, kita bahas pada satu pertemuan secara detail.
apa saja kejahatan-kejahatannya, bagaimana bermulanya ajaran Wahabi dan berubah menjadi Salafi, sekarang sudah berubah lagi menjadi manhaj salaf. Rusak. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Jadi, yang ingin saya sampaikan, sesuai dengan pertanyaan Ustaz tadi, kita tidak boleh menggunakan ayat Al-Quran, kita tidak boleh menggunakan hadis, kecuali ayat Al-Quran dan hadis itu digunakan ulama dalam berhujjah. Jadi nggak bisa kita lihat terjemahannya, langsung kita pahamkan, kita buat sebuah hukum, nggak bisa. Harus digunakan ulama dulu, ya. Harus digunakan ulama dulu. Jangan sampai kita salah. Dulu kan pernah saya sampaikan, di antara kesalahan umat Islam dalam memahami ayat Al-Quran, kan ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah. Kalau begitu terjemahannya, berarti dia kaum Qadariyah. Qadariyah. Bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau dia berbalik daripada ajaran itu, maka dia kaum Jabariyah. Sesat juga. Qadariyah sesat, Jabariyah sesat. Jadi marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selamatkan kita, selamatkan kaum muslimin dan muslimah dari ajaran-ajaran yang menyimpang. Dengan kita berkurban, insya Allah umat Islam Ahlu Sunnah wal Jamaah khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang semakin kuat, semakin kokoh, dan tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.